Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Khususnya para santri Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember, semoga selalu dalam rahmat Allah dan lindungan Allah. Mengawali perjumpaan kita, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik nikmat beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang baik ini, meskipun dalam kondisi bangsa Indonesia yang saat ini terdampak pandemik wabah COVID-19, tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, terlebih pada kesempatan ini kita masih bisa untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah, yakni dinul Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para santri dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, yang memuat tentang hujjah-hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fasal atau bab yang
membahas tentang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab-bab sebelumnya dijelaskan bahwa ada beberapa amaliyah yang sering dipermasalahkan oleh kelompok sebelah yang menjadi tradisi amaliyah mayoritas umat Islam di seluruh dunia, termasuk kaum muslimin di Indonesia. Di antara amaliyah yang sudah menjadi tradisi mayoritas umat Islam di dunia termasuk Indonesia adalah ziarah kubur. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas bahwa ziarah kubur itu pada awalnya adalah perkara yang dilarang oleh Nabi. Ketika di permulaan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk melakukan ziarah kubur. Karena pada waktu itu mereka masih dekat dengan masa jahiliyah. Sehingga karena kekhawatiran akan pengaruh akidah jahiliyah, maka ziarah kubur di awal Islam oleh Rasulullah dilarang. Karena umat Islam pada waktu itu masih lemah imannya, khawatir akan tercampur baur dengan akidah jahiliyah. Setelah umat Islam kuat akidahnya, imannya kuat, maka kemudian Rasulullah menasakh, menghapus larangan ziarah kubur, kemudian Allah perintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Sebagaimana dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku dulu, kata Nabi, melarang kepada kalian untuk melakukan ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang laksanakanlah ziarah kubur. Berziarah kuburlah kalian. Ini adalah merupakan perintah Rasulullah untuk melakukan ziarah kubur. Perintah Nabi ketika mengatakan fazuruha, berziarahlah kalian, maka ini perintah Nabi secara umum akan kebolehan melakukan ziarah kubur. Dari hadis ini sebenarnya sudah maklum bahwa karena ini perintah Nabi secara umum, maka ziarah kubur itu juga berlaku kebolehannya untuk berziarah ke makam para nabi, ke makam para wali. Khususnya ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada beberapa kelompok yang mempermasalahkan ini. Lagi-lagi mereka mempermasalahkan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah perkara yang mungkar,
bahkan melakukan perjalanan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ala za'mihi adalah ziarah maksiat. Bahkan ada yang mengatakan ziarah syirkiyah, na'udzubillah. Sehingga barang siapa yang melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh melakukan jamak qashar. Karena ini termasuk ziarah yang maksiat. Nah, dalam fikih, orang yang melakukan perjalanan jauh, melakukan safar yang tujuannya maksiat, maka tidak boleh melakukan jamak dan qashar. Nah, termasuk ketika seseorang melakukan ziarah ke makam Rasulullah yang dianggap merupakan ziarah maksiat, maka tidak boleh melakukan jamak dan qashar. Ini kelompok sebelah ada yang mempunyai paham seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai mayoritas umat Islam yang sudah terbiasa melakukan ziarah ke makam para wali, ke makam para nabi, khususnya ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat Islam di seluruh dunia melakukan ibadah haji dan berangkat ke Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka untuk sekaligus berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebenarnya dalam pandangan Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah, secara dalilnya seperti apa? Kenapa kemudian ziarah ke makam Rasulullah ini menjadi amaliyah yang umum dilakukan oleh mayoritas Islam? Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas ini dari sisi dalilnya, sehingga mereka yang menganggap bahwa ziarah ke makam Rasulullah ini sebagai ziarah syirkiyah, maksiat, ini bisa kita bantah. Karena tidak mungkin umat Islam itu yang mayoritas itu akan melakukan kesesatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin umatnya yang mayoritas untuk tersesat. Kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Mari kita sekarang kita mulai membahas kitab ini, bagaimana para ulama memandang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Qala Al-Qadhi Iyad fi kitabih Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam min sunanil muslimina mujma'un 'alaiha wa fadilatun muraghabun fiha. Jadi kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad fi kitabih, dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, beliau mengatakan ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sunanil muslimin, termasuk di antara sunnah-sunnah umat Islam, mujma'un 'alaiha, yang disepakati atasnya. Artinya apa? Bahwa ziarah ke makam Rasulullah ini sebenarnya perkara yang sudah menjadi
kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Jadi artinya apa? Tidak ada seorang pun di antara umat Islam, di antara para ulama yang mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan perkara yang mujma' alaiha. Perkara yang sudah disepakati. Berarti apa? Berarti orang yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ziarah syirkiyah, ziarah maksiat, haram dan seterusnya, maka ini berarti pendapat ini adalah merupakan pendapat baru, pendapat yang menyalahi apa yang telah disepakati oleh para ulama. Bahkan beliau Al-Qadhi Iyad menambahkan wa fadilatun muraghabun fiha. Ziarah kubur itu merupakan fadilah, sesuatu yang punya keutamaan. Muraghabun fiha, yang sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan, yang disenangi. Ya. Perkara yang punya keutamaan yang sangat disenangi. Jadi oleh karena itu maka ini sangat jelas bahwa ziarah ke makam Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dan merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam agama. Kemudian beliau Al-Qadhi Iyad menambahkan thumma rawa bi sanadihil muttasil. Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanad yang muttasil. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zarani fil Madinah muhtasiban kana fi jiwari wa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang berziarah kepadaku di Madinah muhtasiban, karena mengharap ridha Allah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kana fi jiwari, maka dia nanti akan bersamaku, akan di sampingku, berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lahu syafi'an, wa kuntu syafi'an lahu, dan aku akan memberikan syafaat kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa fi haditsin akhar, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang berziarah kepadaku ba'da mamati, setelah aku meninggal, faka'annama zarani fi hayati, maka seakan-akan dia telah berziarah kepadaku. Jadi jelas bahwa berziarah ke makam Rasulullah SAW sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan tegas beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berziarah kepada Rasulullah, maka seakan-akan kita telah, atau dia telah berziarah kepadanya, seakan-akan telah berziarah kepadanya di masa hidupnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break.